Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada kepala sekolah yang pada hari ini sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya pribadi untuk memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebenarnya ini merupakan tugas dari guru penggerak, di mana kami itu izin melaporkan Bapak Kepala Sekolah. Kami ini sudah berada di ujung akhir modul 1, di mana aksi nyatanya saya itu ditugaskan untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman di sini dalam rangka budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian saya ingin mengawali acara ini dengan salam dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya, dan kemudian selamat dan bahagia. Karena di sini saya kasih tulisan, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait pada materi ini, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya apa itu budaya, nanti kita simak baik-baik dan akan saya mensosialisasikan. Intinya budaya itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita sendiri, kemudian dilakukan secara konsisten dan kontinu, tanpa paksaan, tanpa apapun. Itu di dalam materi pada hari ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu, pada capaian pembelajaran hari ini, yaitu memahami konsep budaya positif. Jadi budaya positif itu yang tadi sudah saya singgung adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia, ya, yang akan terus dilakukan dan terus menjadi komitmen untuk selalu dilakukan. Dan konsep budaya positif itu Bapak Ibu merupakan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Artinya yang mengontrol diri sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Ini yang nantinya akan dibahas. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu tentang ini capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Artinya di dalam melaksanakan budaya positif, tentunya kita itu harus merdeka. Dalam tanda kutip, tidak terpaut sama hukuman, tidak haus dengan apresiasi. Jadi melakukan budaya positif itu berasal dari kita sendiri. Seperti itu. Itu nantinya kita akan bagaimana menerapkan strategi disiplin positif ini nantinya akan disosialisasikan pada slide berikutnya. Kemudian, nah ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini. Menurut Bapak Ibu gimana? Dapat ya. Bisa jadi. Oke. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan misalnya anak melanggar, kemudian memberikan hukuman dengan hukuman positif, misalnya membaca buku. Kalau kamu melanggar, nak, kamu nanti membaca buku misalnya, atau membersihkan halaman sekolah, itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, iya. Makanya di sini ini saya kasih pertanyaan tematik dulu. Apakah penghargaan, motivasi, kemudian apresiasi, termasuk juga hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, ini banyak ya
yang menjawab tadi iya atau tidak. Seperti itu. Kita lihat dulu anunya, slide-nya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Saya analogikan seperti ini. Nah, ini ada kepalan tangan. Ini perubahan paradigma dulu. Seperti itu. Jika kalian menggunakan punya ya di sini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian genggam. Anggaplah, bayangkan yang ada di tangan Anda itu merupakan benda yang sangat berharga. Dikepal sekuat tenaga, ya. Ini dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian kira-kira ada teman-teman Anda ya mencoba dengan sekuat tenaga juga itu meminta Anda memberikan benda tersebut. Paham ya maksudnya ya? Ya. B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Tidak akan dikasih kan? Iya. Misalnya ini berharga. Contoh misalnya ini iya. Misalnya Bu Indah ini ayo bisa menghardik, mau apalah? Mengancam. Ya. Nggak mungkin dikasih kan? Nah, oke. Apa yang terjadi? Jadi tidak mungkin dikasih. Artinya yang melakukan sesuatu itu bukan orang lain yang mengaturnya. Tapi teori kontrol itu adalah diri kita sendiri. Hubungannya dengan disiplin positif, yang pertama di sini, yang tadi itu, yang pertanyaan pemantik, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa jawab sendiri. Yang bisa mendisiplinkan anak itu adalah diri kita sendiri. Menurut analogi ini. Analogi ini. Oke, lanjut. Kemudian, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, kita tidak bisa memaksa orang lain itu harus sama dengan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya, orang yang melakukan perilaku buruk itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, tujuan ini yang nantinya akan masuk kepada strategi-strategi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, pada hakikatnya itu memiliki tujuan. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya analogikan yang kepalan tangan itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa Anda itu mengontrol orang lain. Yang mengontrol orang lain ya orang lain itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini teori kontrolnya. Kemudian lanjut saja. Nah, tadi itu disiplin itu apa? Banyak salah kaprah tentang disiplin. Makanya di sini disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun di Indonesia itu salah kaprah. Kalau disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal tidak. Yang dimaksud dengan disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Makanya di dalam kuliah itu ada disiplin ilmu. Artinya belajar tentang ilmu. Jadi di sini yang dimaksud disiplin terus belajar untuk memotivasi diri sendiri. Makanya disiplin ini yang kita anut dan yang kita praktekkan menumbuhkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh misalnya, disiplin kalau kita menggunakan helm karena takut
kepada polisi itu sudah masuk pada motivasi atau apresiasi. Kemudian kalau ditilang itu sudah masuk pada hukuman. Kalau misalnya ada orang itu yang takut sama dua-duanya, baik itu apresiasi dan hukuman, berarti kalau tidak ada dua-duanya, kita tidak akan menggunakan helm. Seperti itu. Jadi, disiplin itu bukan seperti itu. Ada atau tidaknya hukuman dan apresiasi, kita tetap belajar. Seperti itu. Belajar untuk menggunakan helm yang benar, belajar bagaimana kalau misalnya kita hampir kecelakaan, terus seperti itu. Jadi adanya aturan atau tidak, nantinya akan tetap ada kata disiplin. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, bagaimana apa yang kita pelajari di dalam disiplin, yaitu nilai kebajikan universal. Setiap orang pasti sepakat di dalam nilai kebajikan seseorang. Karena nilai kebajikan itu merupakan lintas agama, lintas bahasa, lintas ras, dan semua lintas. Kita sepakat nih, coba misalnya kita tanyakan kepada semua lintas agama. Apakah mencuri itu baik? Tidak baik kan? Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Apakah menolong itu baik? Semua sepakat lintas agama, lintas bahasa itu pasti mengiyakan itu. Ini yang nantinya akan diterapkan di dalam disiplin. Belajar ini maksudnya, belajar kebajikan universal. Di mana di dalam dunia pendidikan kita, kebajikan yang harus kita implementasikan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu, nilai kebajikan yang diimplementasikan di sekolah. Lanjut ya, ini motivasi, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal semua. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian ada yang paling hebat, artinya di dalam semuanya apabila mempunyai motivasi internal yang sudah saya bahas di sebelumnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi targetnya ini nanti. Budaya positif, anak akan mempunyai motivasi internal. Jadi kalau anak masuk ke sekolah karena hanya takut sama hukuman, atau karena pengen dipuji, itu nanti akan salah. Karena apa? Karena hukuman itu lama-kelamaan nanti kalau tidak ada hukuman akan kembali lagi. Kalau sering diberi apresiasi, anak akan bangga dan apresiasi itu menjadi jubah. Ketika menjadi jubah, anak itu enggan untuk meninggalkan jubahnya dan saya ini sudah terus datang terlambat, siswa teladan. Nah, ini nggak bagus. Tapi kalau hukuman, ya kalau apresiasi. Nah, sedangkan yang dimaksudkan disiplin itu ketika seseorang itu memiliki motivasi internal atau menghargai diri sendiri. Seperti itu. Jadi contoh misalnya mencuci tangan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kalau motivasinya dari dalam, itu merupakan sudah budaya positif. Seperti itu. Oke. Lanjut. Lah, apa itu merdeka? Ini ada hubungannya. Nah, ketika anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik, maka itu yang dikatakan sudah merdeka. Melakukan suatu kebajikan itu tidak ada sangkut pautnya dengan apresiasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan hukuman. Ada tidaknya apresiasi dan ada tidaknya hukuman, anak itu tetap melakukannya. Artinya itu yang dikatakan merdeka, kata Ki Hajar Dewantoro. Merdeka adalah
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tentunya memerintah dalam kebajikan. Jadi kalau misalnya anak itu belajar karena hanya mendapatkan nilai 100, itu sudah bentuk motivasinya eksternal. Atau anak mengerjakan tugas karena tidak ingin dimarahi oleh guru, itu motivasinya eksternal. Tapi kalau anak mengerjakan tugas karena ingin belajar, maka itu sudah merdeka, memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan suatu kebajikan. Itu yang dimaksud Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima halaman 469. Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau sudah ada motivasi internal, insya Allah peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu tidak akan berlaku lagi, sudah berubah pada keyakinan. Karena dia yakin kalau belajar itu pasti pintar. Seperti itu. Lanjut ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan, pujian itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi apresiasi dan hukuman itu sebenarnya sama. Yang nantinya konsekuensinya membutuhkan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada apresiasi atau sudah tidak ada hukuman, maka anak akan kembali lagi. Seperti itu. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum sebenarnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Ini sebenarnya. Seringkali kita bagus, ya memang iya. Tapi pada sejatinya penghargaan dan hukuman itu sebenarnya sama saja. Oke, lanjut saja ya. Yang berikutnya yaitu bagaimana itu kita membuat program kebajikan. Bentuk program kebajikan. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi itu pengakuan, bukan apresiasi seperti seperti pujian, tidak. Tapi bentuk pengakuan. Seperti apa? Yaitu beri pengakuan secara khusus. Memberikan pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini bentuk program kebajikan nantinya. Seperti itu. Kemudian contoh pengakuan apresiasi di sini ya, biar tidak anak-anak itu tidak seolah-olah mendapatkan pujian ataupun hukuman. Misalnya di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ini ada situasi. Misalnya ya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Sudah cukup. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Sudah cukup. Tidak usah, wah hebat kamu, nggak usah. Seperti itu. Iya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu aja cukup. Nggak usah, wah hebat kamu sudah Nah, itu nanti akan lebih cenderung ke motivasi eksternal, pujian. Bukan apresiasi atau pengakuan. Seperti itu. Kemudian, manakah yang hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mohon Bapak Ibu untuk melihatnya. Ini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Oke, kita ada. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada konsekuensi, ada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, ini ya. Mencatat ini hukuman, lari mengelilingi lapangan ini hukuman, murid diminta untuk ini hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi, membersihkan ini konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Seperti itu. Ya. Nah, apa ya? Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini perbedaannya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada yang menyakitkan di sini. Kemudian untuk hukuman, membuat anak sakit. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau hukuman, anak bisa membenci kedisiplinan. Yang kedua, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau yang konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba kita bandingkan yang ini. Kira-kira apa yang nggak masuk? Ini. Lari mengelilingi masjid karena terlambat hadir di sekolah. Berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini seharusnya hukuman. Kalau ini seharusnya ya berarti benar. Berarti yang terakhir cuman. Iya kan? Nah, ini kenapa konsekuensi? Karena di sini ada pelajaran PJOK. Pada saat itu, ini lanjutannya ya. Memang anak-anak itu ada mata pelajaran basket. Sedangkan teman-temannya itu sudah berlari sebelumnya. Makanya ini disebut konsekuensi. Artinya ketika lambat anak itu mengejar materi yang sudah diajari sebelumnya selama 10 menit. Seperti itu. Artinya konsekuensinya harus juga berlari seperti teman-temannya yang sudah berlari yang tidak lambat. Itu maksudnya. Ya. Yang ketiga, yang berikutnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, maka anak tersebut itu dikuatkan, distabilkan, kemudian dibuat keyakinan, bukan diintervensi. Ini yang dinamakan restitusi. Ketika anak ketika anak melakukan kesalahan, misalnya mencatat 100 kali, ini berbentuk hukuman, konsekuensi, maka perlulah restitusi. Anak yang melanggar itu. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Seperti itu. Karena memang kesalahan itu tidak apa-apa. Kesalahan itu wajar. Hampir sama dengan rehabilitasi. Hampir sama dengan rehabilitasi. Dan kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi, oh iya nak, kalau kamu datang selalu terlambat, bagaimana solusinya? Apa kendalanya? Harus tahu seperti itu. Itu program restitusi. Setelah ada solusi, baru anak-anak itu mempunyai keyakinan, oh ternyata terlambat itu tidak bagus. Nanti saya nah itu maksudnya. Maka dari itu butuhlah keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah peraturan yang ada di dalam diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya kalau tidak sikat gigi malam-malam akan sakit gigi. Itu sudah keyakinan kelas. Keyakinan diri. Seperti itu. Kalau tidak sikat gigi, berarti sakit. Misalnya, itu sudah keyakinan kelas. Nah, ini yang akan dibentuk. Seperti itu. Salah satu strateginya yaitu yang di awal itu strategi menciptakan budaya positif dengan cara membentuk keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus dan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau misalnya ini jawaban Bapak Ibu, yang pertama karena takut sama polisi, yang kedua karena takut sama Satpol PP 3M. Yang ketiga, kalau misalnya jawabannya ini hanya untuk dipuji karena orang yang teladan, yang selalu tepat waktu, maka keyakinan kelas itu masih belum berada di dalam diri Bapak Ibu. Itu hanya peraturan saja. Maka Bapak Ibu hanya jadi orang patuh saja. Seperti itu. Tidak ada keyakinan kelas. Tapi jika jawaban Bapak Ibu itu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 karena takut kecelakaan demi keselamatan diri, maka Bapak Ibu itu sudah mempunyai keyakinan. Dan ini yang akan dibentuk di dalam peserta didik kita. Seperti itu. Sudah mulai paham ya? Ya. Lanjut. Nah, di sini yaitu peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif. Kalau anak-anak sudah mempunyai keyakinan kelas, maka lingkungan positif akan tercipta. Jika lingkungan positif tercipta, maka budaya positif akan tercipta. Seperti itu. Nah, peraturan selalu peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini semuanya peraturan kelas. Bagaimana menciptakan keyakinan kelas? Kita lihat dulu kalimatnya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak sudah punya tanggung jawab. Artinya di keyakinan kelas ini merubah kalimat peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen di sini, menghormati orang lain, berkomitmen. Yang dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya ini kesehatan.
Seperti itu dan lain-lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Inilah keyakinan kelas yang nantinya akan dibentuk. Bagaimana alur pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama dulu. Dibuat apa ya? Bebas dulu anak. Kira-kira peraturan apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian semua usulan dari murid ditulis di sticky note dan ditempel di papan tulis. Misalnya di papan tulis. Kemudian kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, guru mengecek kembali usulan dari murid apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan. Ya. Yang kelima, guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinannya. Dan yang keenam, jika keyakinan kelas sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis atau mudah dilihat di dalam ruang kelas. Contoh misalnya ini ya. Ini foto kegiatan alur pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas dengan alur yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, ini anak-anak merumuskan peraturannya dulu. Nah, setelah anak-anak merumuskan, ya, di sini semua usulan saya simpan saya pajang di sticky note di papan. Semua aturan anak. Setelah disimpan, ditempel di sticky note, ditempel di papan tulis, maka di sini saya kalimat-kalimat yang sudah disepakati itu menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Dari beberapa peraturan itu saya ubah menjadi keyakinan atau kalimat positif. Ada yang di catatan anak-anak itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, Pak. Yang kedua, tidak boleh bawa sampah, Pak. Nah, dari itu saya rangkum yaitu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, Pak, nggak boleh rame-rame, Pak. Pak, nggak boleh nyalpok, Pak. Yang ditulisan itu, yang di sticky note ini, itu isinya itu. Maka saya rangkum menghormati orang lain. Seperti itu. Kemudian saling tolong-menolong antar teman. Ada yang tidak boleh mengganggu temannya, katanya. Tidak boleh ngebully, katanya, di aturan kelas. Saya rangkum, yaitu saling tolong-menolong antar teman. Kemudian yang terakhir, bermain pada tempatnya. Tidak boleh main sepak bola di kelas, Pak. Tidak boleh main lato-lato di kelas, Pak. Makanya saya rangkum itu membuat sebuah kalimat positif, yaitu bermainlah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Kalau bola ya tempatnya di lapangan. Kalau lato-lato karena karena keras berarti di lapangan. Nah, inilah keyakinan-keyakinan, hanya 4 keyakinan kelas yang bisa saya rangkum dari sticky notes ini. Seperti itu. Jadi 4. Jadi kalau anak-anak itu sudah melakukan kesalahan, ingatkan keyakinan kelas kita, gitu. Karena memang sudah disepakati di awal. Dan pembiasaan-pembiasaan itu anak akan menjadi sebuah motivasi internal. Anak akan tahu kalau menjaga kebersihan ini dampaknya akan enak, tidak kotor, pemandangan sedap, seperti itu. Bukan hanya takut pada piket saja. Seperti itu. Kemudian setelah membuat itu, saya membubuhkan tanda tangan kepada anak, MOU lah istilahnya kepada anak, tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, yang akan kita laksanakan bersama. Nah, setelah itu keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis atau mudah dilihat dalam ruang kelas. Jadi itulah yang saya lakukan di kelas, yaitu membentuk keyakinan kelas. Nantinya anak-anak akan ini
akan membentuk sebuah keyakinan, 4 keyakinan dari peraturan yang dibuat. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, semua keyakinan kelas ini tentunya ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki keyakinan itu tentunya didasarkan sama kebutuhan dasar manusia. Contoh, Budarti, ayo Pak makan, kebutuhan dasar manusia. Karena Budarti yakin kalau makan itu kenyang. Dan proses ini yang akan kita nantinya ditransfer kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mempunyai keyakinan itu. Kenapa kita makan tanpa disuruh, tanpa ya karena takut lapar, karena sudah yakin kalau tidak makan itu lapar nanti. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti yang tadi, makan, minum, ini bertahan hidup. Ini kebutuhan manusia. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan. Butuh kasih sayang. Seperti itu. Dan rasa diterima di lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga, kekuasaan. Power. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai ini. Seperti itu. Kemudian, 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu menghukum. 5 komposisi kontrol guru. Ya, menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, menjadi pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Hanya kalau menghukum dan membuat orang bersalah ini yaitu menciptakan identitas gagal kepada anak-anak. Kalau menjadi teman dan pemantau, maka menciptakan identitas berhasil atau sukses. Kalau manajer, itu identitas berhasil atau sukses menjadi kontrol diri. Artinya yang kedua ini merupakan motivasi eksternal, sedangkan ini identitas berhasil ini adalah motivasi internal. Contoh misalnya di penghukum ya, guru menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini merupakan sudah penghukum kepada anak. Guru berkata, ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini sudah menghukum. Jadi kalau menghukum itu tidak hanya secara fisik, tapi secara verbal juga. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah. Ibu kecewa, saya gitu. Padahal guru itu belum tahu apa maksudnya. Jangan-jangan ya, kebutuhan dasarnya anak itu masih belum terpenuhi. Kenapa kamu selalu terlambat? Aku kecewa sama kamu misalnya. Jangan-jangan anak ini 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangan-jangan anak ini lapar. Jangan-jangan anak ini tidak merasakan kasih sayang. Harus tahu. Jika kebutuhan ini semuanya anak ini ada, insya Allah tidak akan ada ini. Seperti itu. Ada latar belakangnya, yaitu tentang ini kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan ya tidak senang dari berangkat dari rumah, sehingga moodnya berbeda. Jangan-jangan ini bertahan hidupnya makan, lapar, pulang tidur. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya. Kemudian lanjut, ini segitiga restitusi. Jika misalnya ada anak yang melanggar peraturan, kita bisa mengaplikasikan segitiga restitusi tersebut sebagai bentuk keyakinan kelas. Contoh, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langsung ke contohnya di sini, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal ya karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya anak
yang melakukan kesalahan jangan vonis gagal dulu, kamu itu bodoh, jangan. Tapi ini ubah ya dengan menjadi positif terhadap dirinya. Ubah dari kegagalan, pola pikir gagal itu ubah menjadi pola pikir yang sukses. Contoh misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa diterapkan kepada murid. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Misalnya, bapak atau ibu juga bisa kok buat salah. Artinya ketika anak seperti itu, maka pola pikir positifnya itu ada, tidak terpuruk karena kesalahan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik sebenarnya untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak membahas masalahnya, tapi bisa ke solusi. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini juga bisa ini dalam rangka menstabilkan identitas. Jadi kalau anak itu melakukan tindakan yang salah, stabilkan identitasnya dulu. Menjadi positif terhadap dirinya, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Setelah anak distabilkan identitasnya, makanya validasi kebutuhannya. Kebutuhan tadi. Contoh misalnya ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, apa kamu tidak melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Contoh misalnya yang saya terapkan di sini, anak itu bermain sepak bola di kelas. Ternyata setelah saya validasi kebutuhannya, ternyata kebutuhannya anak itu bermain di sekolah itu ingin fun, ingin senang. Makanya saya alihkan validasi kebutuhan, karena kan hanya ingin fun, ya sudah kamu mainnya jangan di kelas, tapi di luar. Yang penting kamu fun. Seperti itu. Nah, itu langsung setelah validasi kebutuhan, sudah diketahui anaknya butuhnya fun, maka barulah menanyakan keyakinan. Nah, kamu kan sudah kita sepakati keyakinan kelas, kalau bermain itu harus di tempatnya, seperti yang sudah saya buat keyakinan kelas secara bersama. Seperti itu. Artinya, di dalam menanyakan keyakinan kelas ini tentunya harus membuat keyakinan dulu, keyakinan kelas dulu. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kurang paham tentang keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, silahkan kalau mau bertanya dipersilahkan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Tanya Pak Dayat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan keyakinan kelas untuk anak didik kelas 1. Sementara anak didik kelas 1 kan nggak bisa seperti anak didik Pak Dayat kelas 4. Jadi bagaimana cara menerapkannya agar tercipta keyakinan kelas juga? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lihat dulu alurnya. Di sini alur dari keyakinan kelas. Nah, yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Artinya di sini tidak harus berbentuk tulisan, tapi guru itu bisa satu persatu menyelami murid, bagaimana karakter murid dan bagaimana keinginan murid untuk menciptakan sesuatu kelas itu yang lebih kondusif. Kemudian guru bisa mencatat, setelah dicatat baru ditempelkan. Seperti itu, atau diucapkan.
atau guru itu membuat gambar-gambar yang selaras dengan siswa kelas 1 tentang peraturan-peraturan. Nah, setelah gambar-gambar itu, baru anak itu memilih mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Misalnya membuang sampah sembarangan, ada yang tidak membuang sampah sembarangan, ada yang berbicara, ada gambar yang duduk rapi misalnya. Anak itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setelah dipilih, baru guru itu membuat ini kalimat positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Misalnya lagi untuk berbicara rapi, biasanya menghormati orang lain. Artinya kalau ada guru atau orang lain berbicara, kalian diam. Itu. Jadi seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang sudah menjadi kalimat positif ini baru diterapkan di kelas dengan cara menempel di kelas sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Oh, berarti caranya bisa berbeda ya, tidak harus Bisa menulis berbeda, ya? tidak harus menulis. Yang penting anak tahu urutannya. Yang penting guru itu tahu apa yang diinginkan oleh murid. Karena memang pada sejatinya orang itu kan memiliki tujuan yang sudah saya bahas tadi. Yang melakukan kesalahan itu teori kontrolnya itu sebenarnya memiliki tujuan. Tujuannya mulia. Sebenarnya pada hakikatnya seperti itu. Ada orang maling misalnya, itu sebenarnya pada hakikatnya itu mulia. Ya, mulia untuk SPP-nya anak. Nah, apa kebutuhannya? Tentunya kebutuhannya itu ingin bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu yang nantinya kita cari solusi. Bisa bekerja, bisa mencari nafkah, atau kita bisa membantu kalau kita sudah tahu sama kebutuhannya. Setiap orang itu pas di dalam teori kontrol yang pertama itu melakukan kesalahan itu salah. Teori kontrolnya itu setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yang nantinya kebutuhan dasar manusia. Mungkin itu. Oh, Iya. Iya, silakan. terima kasih Pak Dea. Pak Ahli. Nanya Pak, Ya. kalau teori lama itu menyebutkan bahwa dalam mendidik anak itu ada 3, dipaksa, dibiasakan, sehingga menjadi berbudaya. Sinkronnya ini dengan 3 itu gimana? Sedangkan kita itu pertama kali dari dulu pasti dipaksa dulu, sehingga nanti terbiasa, baru menjadi budaya. Sama seperti memungut sampah, kita harus dipaksa dulu. Kalau tidak dipaksa, ya begitu ya. Bagaimana menurut Bapak Said? Ya, itu sebenarnya, terima kasih. Sudah ada ya. Dipaksa, kenapa? Dipaksa, dibiasakan, berbudaya. Iya, berbudaya. Iya, memang itu kalau dipaksa itu bagus memang, tapi motivasinya yang sudah tadi itu motivasinya ekstrinsik, yaitu tentang hukuman dan apresiasi. Nah, ini yang paradigma baru ya, yang tadi yang saya contohkan melalui kepalan. Siapa yang bisa mengubah? Seperti itu. Siapa yang bisa mengubah? Dirinya kita sendiri. Seperti itu. Artinya, pada dasarnya saya ingin mensosialisasikan bahwa hukuman dan apresiasi itu sebenarnya sama saja. Yang ada hanya keyakinan atau motivasi intrinsik. Masalah paksaan, kemudian Pembiasaan. pembiasaan
Nah, itu lahirnya nanti itu keyakinan. Kalau misalnya keyakinan tidak tercipta, akan stuck di paksaan terus. Maka dari itu butuh tambahan untuk keyakinan. Ini loh keyakinan. Walaupun kamu dipaksa sebenarnya, kalau tidak punya keyakinan akan stagnan di pemaksaan. Artinya motivasi intrinsik itu dulu dimunculkan selama dipaksaan itu. Baru anak itu sadar, oh ternyata kalau makan, kalau lapar itu makan, berarti kan butuh keyakinan. Seperti itu, ayo makan nak, makan, nanti kamu nggak kenyang, nggak usah disuruh seperti itu, sudah. Beda dengan bayi. Bayi itu nggak ngerti, mana ini kok saya merasakan lapar ya, kok merasakan tidak enak, karena dia sudah tidak punya keyakinan, masih belum punya keyakinan. Tapi setelah mengalami, oh otomatis nggak tanpa disuruh. Seperti itu maksudnya. Kalau tanpa keyakinan memang betul ada pemaksaan, pembiasaan dan budaya. Tapi kalau tidak ada keyakinan, stuck di pemaksaan. Setelah tidak ada apresiasi dan hukuman, maka akan down. Itu maksud fungsi dari keyakinan, motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Mungkin itu, Pak. Gimana? Ya. Iya. Lagi Pak ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, silakan. Mengenai keyakinan tadi, Iya. ini memang ada beberapa kasus yang memang sudah muncul keyakinan, tapi ada beberapa juga kasus dia tidak punya keyakinan. Mengapa kamu memungut sampah? Ya tidak tahu, pokoknya kalau ada sampah dipungut saja. Apakah itu bersumber dari keyakinan itu, sedangkan dia tidak punya motivasi dari luar ataupun dalam, ataupun berasal dari budaya atau kebiasaan? Iya. Pertanyaannya apa? Yaitu gimana kasusnya itu? Kalau seperti itu, apakah itu muncul dari keyakinan? Sebenarnya itu punya keyakinan, hanya itu tidak berdasarkan pengalaman. Makanya untuk pembuatan keyakinan itu pertama kali peraturan yang dialami. Peraturan yang dialami sesuai dengan kebutuhan dasar manusianya. Seperti itu. Yang konteks tadi berarti itu masih belum mengalami kebutuhan manusia. Kalau kebersihan itu butuh sebenarnya. Seperti itu, seperti fun. Makanya berarti itu wawasannya masih kurang luas. Tapi suatu saat itu pasti tahu sama kebutuhan dasar manusia. Seperti itu, dan itu yang ditimbulkan, yang dimunculkan, membuat peraturan diri sendiri. Oh ternyata kebersihan itu enak dan indah. Itu yang ditumbuhkan. Seperti apa? Gitu. Itu yang ditumbuhkan. Mempunyai kesadaran diri tentang keselamatan kalau menggunakan helm, itu yang ditumbuhkan. Kita itu sebagai tugas guru. Artinya orang yang menggunakan helm tidak harus kecelakaan dulu kan? Dan ini merupakan keyakinan kelas. Setelah membuat peraturan itu, baru membuat kalimat positif sehingga membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu yang akan nantinya dibiasakan melalui segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Kalau setiap pelanggaran itu merupakan stabilisasi identitas. Seperti itu. Artinya kalau kita mempunyai keyakinan, yang penting yakin dulu. Tidak serta-merta anak tidak melanggar, tidak. Karena kalau melanggar itu sudah manusiawi. Artinya yang penting yakin dulu. Kalau kebersihan, coba tanyakan kepada anak yang melanggar coba tunjukkan perbedaan antara kotor dan bersih. Coba tanyakan, lebih enak mana antara kebersihan dan kotor? Pasti itu menjawab lebih enak bersih. Nah, itu sudah tumbuh keyakinan kelas. Tinggal bagaimana caranya itu membiasakan. Itu maksudnya. Ya.
Mungkin sudah Pak Sinal ada pertanyaan Pak? Ya, Terima kasih. Bertanya Pak Dayat, ya, ini hampir sama dengan asesmen diagnostik ya. Artinya Mirip. sebelum paham tentang perbuatan anak, mengamati sebelum anak melakukan kegiatan, hampir sama ya. Yang saya tanyakan yang pertama adalah kapan ini dibuat peraturan ini? Apa awal anak itu sekolah atau seperempat sudah melakukan kegiatan? Karena tadi Pak Dayat menyampaikan harus mengerti dulu anak itu tentang kegiatannya. Ini salah, ini benar. Ketika di awal masuk, mungkin guru-guru masih belum paham tentang karakteristik anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, guru ini sekarang bukan lagi sebagai guru ya, tapi sebagai manajer. orang tua, sebagai orang tua. Ketika hanya sebagai guru seolah-olah transfer pengetahuan, tapi sebagai guru plus orang tua, ini sudah sehati dengan anak-anak. Jadi katanya Pak Dat tadi, sampai pada tidak gosok gigi sudah paham. Artinya guru memang mengamati benar-benar sebagai orang tua. Jangankan hanya gosok gigi, anak tidak sarapan, anak tadi menangis, anak tadi mengeluh, anak tadi tidak jajan, itu sudah harus paham dia guru ya. Mohon maaf Pak, ada Ada ya. ya. Harus dulu. Terus dulu. Silakan dilanjut Bapak Sinal, karena barusan ada adzan. Pertanyaannya tadi. Baik Pak Dayat, aturan ini di setiap kelas kira-kira kapan dibuat? Karena para guru ini harus paham tentang karakter anak setiap kelas. Apa di awal tahun ajaran baru ataukah sudah pertengahan pelajaran baru? Untuk apa itu Pak? Untuk mengetahui tentang karakter-karakter anak. Ketika guru tidak punya pengalaman tentang pemahaman anak di lingkungan sekolah ini, guru tidak bisa membuat bersama-sama dengan anak tentang aturan yang akan dibuat, tentang budaya akan dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama dengan asesmen diagnostik ya, tapi di bidang budaya, bukan di bidang materi KBM di dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Apa itu benar atau tidak? Yang ketiga, sekarang ini bukan guru, hanya bukan guru saja yang hanya mentransfer tentang pengetahuan, tapi bagaimana guru ini sebagai plus orang tua. Artinya sehati dengan anak. Ketika anak sakit, artinya ketika anak butuh sesuatu, plus guru harus tahu otomatis. Kadang-kadang kan guru tidak paham Pak tentang kebutuhannya anak di sekolah. Artinya, anak tidak asango, padahal nempel di kantin, nempel. Padahal orang tuanya tidak punya uang atau lupa. Ini kadang-kadang banyak yang tidak paham tentang sikonnya anak saat itu. Dengan kurikulum ini merdeka yang disampaikan Pak Adat tadi, berarti guru plus orang tua. Mungkin seperti itu Pak Adat. Yang keempat, aturan ini sebenarnya bukan hanya diketahui oleh guru di kelas saja Pak. Kalau perlu di-share di orang tua bahwa bahwa aturan di kelas, kesepakatan anak-anak di sini begini Bu, anunya Bu. Menurut Ibu seperti apa? Yaitu Ya, baik. Terima kasih Pak Sinal. Kalau kita berbicara tentang asesmen diagnostik, itu beda dengan yang ini. Kalau asesmen diagnostik itu
ada dua, ya kan? Ada kognitif, ada Iya. non kognitif. Nah, kalau yang kognitif, asesmen diagnostik itu membedakan tentang kebutuhan anak di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau guru sudah mengasesmen diagnostik, artinya guru itu sudah tahu sama kebutuhan belajarnya. Kalau keyakinan kelas ini semuanya siswa itu butuh. Nggak ada, misalnya menjaga kebersihan. Tidak ada siswa yang selain itu, semuanya harus yakin. Kalau makan itu kenyang, semuanya tanpa pilih-pilih. Kalau asesmen diagnostik beda, Bapak. Kalau asesmen diagnostik misalnya, oh anak ini tidak mengerti sama garis. Oh ini mengerti sama garis. Jadi perlakuannya beda, TP-nya juga beda, prosesnya juga beda, kontennya juga berbeda. Itu kalau asesmen diagnostik hasilnya. Kalau keyakinan kelas, makan kenyang itu secara keseluruhan. Itu bedanya. Bedanya antara keyakinan kelas itu berlaku satu universal dengan nilai kebijakan yang kebajikan yang universal tadi. Jadi setiap orang itu sepakat kalau mencuri itu tidak bagus. Semua orang itu sepakat kalau kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu adalah kebajikan. Itu setuju tanpa pilih-pilih. Beda dengan asesmen diagnostik, Bapak. Kalau asesmen diagnostik itu kan kita mengidentifikasi kebutuhan anak, kemudian dari kebutuhan anak kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya guru itu disebut menuntun, bukan menuntut dari hasil asesmen diagnostik itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan itu keyakinan kelas itu diciptakan? Maksudnya dibuat, ya di awal pembelajaran bisa, esok harinya bisa. Seperti itu. Artinya anak biar tambah yakin kalau keyakinan tahu sama keyakinannya diri sendiri. Bukan hanya sebatas peraturan, di mana peraturan itu ada hukuman dan juga ada konsekuensi, ada apresiasi, ada hukumannya. Gitu maksudnya. Nah, di dalam pembuatan itu bisa sesegera mungkin. Kalau misalnya tidak tercipta masih keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu langsung menerapkan keyakinan kelas itu mulai dari besok lusa, secepatnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana posisi kontrol guru? Memang betul apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau memang guru sekarang itu ranahnya itu sudah ranah universal. Makanya di sini yang paling top di sini adalah sebagai manajer. Artinya bukan sebagai penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah, teman pemantau, tapi sudah memanajerin. Artinya guru itu sudah skopnya, ranahnya itu sudah tambah luas. Mulai dari kepribadiannya, keyakinannya, karakternya, budayanya, lingkungan positifnya itu dimanajeri oleh seorang guru. Artinya sekarang itu guru sudah bertanggung jawab penuh tentang budaya positif anak. Mungkin itu Pak Sina. Kurang apa? Ada lagi. Kurang? Ada lagi Pak. Tentang pemilihan kata itu kalau menjaga kebersihan kayaknya bukan membentuk keyakinan tapi membentuk suatu perintah itu. Bagaimana kalau misalnya diganti bersih itu indah gitu, Nggak apa-apa. atau bersih itu cantik misalnya, Nggak apa-apa. Bersih. sehat gitu. Iya. Karena kalau misalnya kata kerja itu sifatnya perintah Mas Yo. Iya. Nggak apa-apa. Yang ini ya. Yang di kelas tadi. Mana? Ini ya. Iya. Menjaga kebersihan itu ya. Ini perintah ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ini masih kurang positif, kalimat positif, artinya ini membentuk kalimat positif. Iya. Seperti itu. Tidak terkesan itu ada aturan, tidak terkesan itu adalah pemaksaan. Tapi artinya ada keyakinan dari efek menjaga kebersihan ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dirubah kebersihan menjadi
kebersihan itu Bersih itu indah. indah, nggak apa-apa. Jadi indah. Sebagian daripada iman misalnya, itu sebenarnya sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, iya itu. Kemudian menghormati orang lain, kalau misalnya dirubah deh, nggak apa-apa juga. Takdim kepada guru misalnya, takdim kepada guru dan orang tua. Kemudian saling tolong menolong ini antar teman bisa juga kalau misalnya dirubah menjadi sebuah kalimat yang mungkin menurut Bapak Ibu ini masih kurang positif. Kemudian bermain pada tempatnya, ini kalau misalnya masih perintah nggak apa-apa, silahkan. Yang penting anak itu merasa mempunyai keyakinan di dalam diri kita, di dalam diri anak merupakan sebuah keyakinan yang harus dilaksanakan. Dan nantinya efeknya akan menjadi motivasi eksternal, motivasi internal, bukan dari eksternalnya. Sehingga kalau anak itu sudah punya keyakinan, ada dasar keyakinan, insya Allah akan tercipta lingkungan positif seperti yang di sini. Keyakinan kelas baru tercipta lingkungan positif, dan kalau lingkungan positif itu sudah tercipta, barulah anak itu mempunyai budaya positif. Modul inilah yang disosialisasikan oleh saya, bahwa di dalam budaya positif itu ada di sini di capaian pembelajarannya, yaitu kebutuhan dasar posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mungkin nggak ada lagi? Satu lagi. Ya. Terakhir, Pak. Ya. Ini sudah siang soalnya. Bagaimana dampaknya jika di sekolah itu sudah bentuk budaya tapi di rumah tidak? Artinya di rumah tetap pakai hukuman sama orang tuanya. Kita menggunakan yang tadi itu. Apakah ada, kan itu kan ada miss di situ kan? Bagaimana solusinya? Ya. Seperti yang dikatakan saya tadi, kalau guru itu sebenarnya bertindak sebagai manajer. Di dalam memanajerin anak, tentunya guru itu mensosialisasikan kepada wali murid bagaimana seharusnya, apakah ada keyakinan, apakah hukuman, apakah apresiasi, itu harus disosialisasikan, dan ini adalah tugas kita bersama. Seperti itu. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya, dan juga buat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Kalau misalnya ada tutur kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.